Mas, sapa ae? Gus, Pocongan. Pocong kuwi. ya ini kok metu? Kang, pocongan. Sik. Assalamualaikum sahabat spiritual yang selalu dalam lindungan Allah. Semoga hari ini para sahabat selalu berlimpah nikmat, dan rizki yang berlipat-lipat. Dan dalam video kali ini, kami akan menampilkan berita yang menggembirakan dari para netizen yang sangat mencintai sang guru spiritual Gus Nur Samsun. Seperti yang kita telah ketahui bersama, bahwa Gus Nur Samsun telah disekap selama beberapa hari oleh dukun sakti Mat Suling dan para muridnya. Dan dia dimasukkan di dalam karung dan dia juga digantung. Sudah banyak para spiritual dan para mantan dukun yang berusaha menyelamatkan Gus Nur Samsun. Dan nasib mereka semua berakhir tragis. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dibakar, atau bahkan dijadikan tumbal untuk sesembahan Mat Suling dan para muridnya itu. Sehingga akhirnya Kang Hadi kemudian tampil sendirian, sambil berserah diri kepada Tuhan. Dan di saat itulah, Tuhan Yang Maha Esa telah menunjukkan kuasanya. Setelah semua upaya telah dijalankan, setelah banyak kurban yang berjatuhan, atau bahkan Kang Hadi yang sudah berserah diri dengan ketidakberdayaannya, tiba-tiba datang Gus Nur Samsun yang bagai datang dari langit. Dia muncul, dan menghilangkan semua kekhawatiran dari orang-orang yang mencintai Gus Nur Samsun. Dan di saat itulah Mat Suling dan para muridnya dibuat terpana. Mereka belum percaya, bahwa orang yang saat ini berdiri di hadapannya adalah Gus Nur Samsun, orang yang mereka gantung untuk dijadikan sebuah persembahan. Sing mambo-membo. Nur Samsun. Ngaku sapa kowe? Gak yo kembarane. Masa nek loro? Mat Suling dan para muridnya itu masih belum bisa percaya, bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah Gus Nur Samsun, orang yang selama ini mereka gantung dan mereka sandera. Akan tetapi, Gus Nur Samsun tidak mau peduli dengan rasa penasaran dari Mat Suling dan para muridnya itu. Karena dia datang ini adalah bukan untuk memberi penjelasan, melainkan untuk membuat perhitungan dengan Mat Suling dan antek-anteknya. Maka terjadilah pertarungan Gus Nur Samsun dengan mereka. Dan entah apa penyebabnya, Gus Nur Samsun kali ini bagai seorang malaikat pencabut nyawa. Gus Nur Samsun terlihat sangat kuat, seperti ada kekuatan yang sangat hebat yang muncul dari tubuhnya. Sehingga ketika dulu Gus Nur Samsun sangat kewalahan menghadapi para murid Mat Suling, kali ini hal yang demikian itu tidak terjadi lagi. Ketika Gelagawangi, Parto Luwak, dan Jurang Grawa bergantian menyerang, serangan hebat itu sangat mudah untuk dipatahkan Gus Nur Samsun. Mereka yang dulu terlihat sangat kuat, kali ini mereka dibuat bagai anak mainan. Sehingga ketika Gus Nur Samsun berbalik menyerang, begitu mudahnya mereka tersungkur dan kemudian tumbang. Dan setelah Gelagawangi dan para murid yang lain sudah tidak berdaya, kini saatnya lah Gus Nur Samsun membuat perhitungan dengan Mat Suling dan Panji murid kesayangannya. Saya sudah muak dengan kalian, sifat-sifat setan seperti itu. Mat. Tontonan. Hatiku lebur sedih. Ampar. Maka terjadilah duel penentuan Gus Nur Samsun dengan sang dukun sakti dan kejam Mat Suling. Dan Mat Suling pun kini menyadari, bahwa Gus Nur Samsun saat ini bukanlah seperti Gus Nur Samsun di tempo hari, ketika dia dan muridnya mudah dikalahkannya. Maka Mat Suling pun segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Gus Nur Samsun. Akan tetapi, serangan hebat Mat Suling itu pun sangat mudah dipatahkan oleh Gus Nur Samsun. Sehingga pada akhirnya, Gus Nur Samsun mengeluarkan pusakanya, sebuah kain kiswah, yang biasa digunakan sebagai penutup Ka'bah, kini telah berada di genggamannya. Dan pusaka inilah, yang kemudian dia gunakan untuk menghabisi Mat Suling. Setelah mata terpejam memanjakan doa kepada Tuhan,
Kain kiswa itu kemudian dihantamkan berkali-kali menyerang tubuh Mat Suling. Dan di saat itulah tubuh dukun setengah dewa itu kemudian menjadi tumbang, dan diyakini sudah tidak bisa bangkit lagi. Maka tamatlah riwayat Mat Suling, seorang dukun sakti yang merupakan guru dari para dukun dan preman itu. Dan melihat sang guru telah tak berdaya, Panji merasa tidak terima. Dia kemudian berusaha menyerang Gus Nur Samsun dengan membabi buta. Akan tetapi semua itu hanya sia-sia. Karena ketika Gus Nur Samsun kemudian berbalik menyerang, tubuh Panji pun langsung tumbang menyusul gurunya. Maka selesailah kisah tragis antara Gus Nur Samsun dan Mat Suling yang dibantu para muridnya itu. Dan semoga saja, kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bahwa kebatilan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Dan setiap perbuatan yang benar itu, pasti mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.